Salam jumpa, perkenalkan nama saya Mandana Urianto dan saya adalah seorang mahasiswa psikologi di Universitas Kristen Indonesia di Tomohon. Pada saat ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit yang menyerang otak dan biasanya dialami oleh mereka yang sudah tua atau lanjut usia. Nah, penyakit Alzheimer ini menyerang otak bagian temporal atau yang sebelah bagian ini, dan di bagian temporal itu ada sebuah unit yang bernama hipokampus yang tugasnya menjaga atau memelihara dan menyimpan memori. Karena bagian ini adalah yang terlebih dahulu terserang, maka gejala awal dari penyakit Alzheimer adalah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan memori atau menjadi pelupa dan lain sebagainya. Nah, pelupa ini mulai dari berupa hal-hal yang kecil sampai dengan perjalanan waktu akan menjadi semakin parah, seperti lupa makan, lupa minum, lupa membersihkan diri, bahkan lupa rumahnya atau bahkan lupa dirinya itu siapa. Nah, 80% dari mereka yang menderita penyakit Alzheimer juga mengalami sebuah gejala yang bernama delusi. Delusi ini adalah mereka mengimajinasikan atau memikirkan sesuatu terjadi walaupun sebenarnya itu tidak terjadi. Jadi karena penderita penyakit Alzheimer ini mengalami delusi, ini akan sangat memberatkan bagi mereka yang merawat penderita penyakit tersebut. Karena seperti pasangan akan mengalami dampak dari delusi ini. Mereka akan dituduh misalnya tidak setia, dituduh selingkuh. Anak-anaknya yang merawat juga bisa dituduh mencuri, mengambil uang dari dia walaupun tidak terjadi. Atau bahkan yang lebih jahat lagi, anak-anaknya bisa dituduh memasukkan racun ke dalam makanan penderita. Kemudian itu yang dituduh, karena itu makanya penderita menjadi sakit. Nah, gejala-gejala delusi ini biasanya sangat membuat keluarga atau perawat atau mereka yang merawat penderita Alzheimer menjadi sangat sedih, stres, dan kadang-kadang juga bisa depresi. Nah, apakah semua orang tua akan mengalami penyakit Alzheimer? Penelitian menunjukkan tidak semua orang tua, namun ada beberapa faktor yang menjadi faktor risiko bagi mereka yang akan mengalami lebih besar kemungkinan untuk menderita penyakit Alzheimer. Faktor risiko penyakit Alzheimer diantaranya yang pertama usia lanjut, kemudian yang kedua berjenis kelamin wanita, kemudian yang ketiga adalah perokok, selanjutnya memiliki pendidikan rendah atau tidak melewatkan banyak tahun untuk belajar, berkuliah dan sebagainya. Kemudian juga memiliki status sosial ekonomi atau pendapatan keluarga menengah ke bawah. Kemudian adanya riwayat cedera kepala, dan yang terakhir adalah memiliki riwayat depresi. Berikut adalah faktor risiko yang membuat seorang tersebut lebih rentan daripada orang lain untuk mengalami penyakit Alzheimer tersebut. Kita mungkin bertanya, kalau begitu apakah ada solusinya? Apakah ada hal yang bisa kita buat agar kita bisa terhindar dari penyakit Alzheimer? Dari faktor risiko tersebut, ada beberapa yang bisa kita modifikasi atau kita rubah, dan ada juga yang tidak. Nah, yang bisa kita rubah seperti merokok, makanya kita akan berhenti merokok, dan juga untuk menggunakan otak kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin dengan bersekolah sebisa-bisanya. Dan selanjutnya ada satu penelitian yang dibuat oleh grup penelitian yang melibatkan 300 orang tua. Nah, di situ dikatakan bahwa orang tua yang berjalan kaki 10-15 km per minggunya memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami penyusutan massa otak yang menyebabkan penyakit Alzheimer daripada mereka yang gaya hidupnya kurang berat badan. Itu adalah kabar yang menyenangkan. Lebih menyenangkan lagi adalah sebenarnya seperti ini. Ada studi yang dibuat selama 1 tahun yang melibatkan ratusan orang tua yang tentunya belum mengalami gejala Alzheimer. Dalam 1 tahun tersebut, orang tua ini yang berusia 50-70 tahun, mereka diminta untuk berjalan kaki 40 menit 3 kali seminggu.
Jadi selama 1 tahun mereka melakukan hal tersebut, dan setelah 1 tahun itu berakhir, mereka diperiksa kembali dan ternyata massa otak di hipokampus mereka meningkat 2% lebih banyak daripada orang yang tidak menjalani gerak badan jalan kaki seperti itu. Jadi ternyata olahraga ini bukan hanya mencegah penyusutan massa otak, bahkan bisa memperbaiki massa otak yang sudah agak menyusut menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin kita semua berpikiran informasi ini hanya berlaku untuk mereka yang sudah tua, sudah 50 tahun ke atas. Tapi ada satu penelitian lagi yang mengatakan bahwa massa otak kita sebenarnya berkurang dimulai saat kita berusia 18 tahun. Jadi setelah 18 tahun, Anda dan saya sudah mulai mengalami penuaan otak. Oleh karenanya, mari kita pakai sepatu kita dan kita menua dengan lebih sehat dan bahagia dengan berolahraga. Terima kasih.